Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di kesempatan kali ini saya ingin menjawab satu pertanyaan dari seorang netizen. Pertanyaannya masih seputar masalah Ustadz Adi Hidayat dan permasalahan musik atau penamaan pengertian surat Asy-Syu'ara dengan pemusik. Di sini sebutkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami orang awam berharap jawaban ilmiah bahwa ulama siapa dari kalangan ahli sunnah yang mendahului Ustadz Adi Hidayat mengatakan bahwa surat Asy-Syu'ara adalah surat pemusik. Sebab pada dasarnya di kedua belah pihak sedang merasa di atas kebenaran, baik yang mengkritik maupun yang dikritik. Nah, di sini kita perlu jelaskan demikian ya. Pertama, perlu kita pahami bahwa Ustadz Adi Hidayat hafizahullah ta'ala itu dalam konteks ini sedang mengartikan, pembahasannya itu sedang mengartikan Asy-Syu'ara, kata Asy-Syu'ara dengan pemusik. Beliau mengartikan seperti ini, pengertian secara tidak langsung ya. Ini sudah saya jelaskan berulang-ulang, tapi kok masih belum paham juga. Jadi beliau itu mengartikan secara tidak langsung untuk pendekatan makna kekinian supaya mudah dipahami orang. Kenapa? Karena begini, tiga hal ini, nyanyian, syair dalam bahasa Arab ya, nyanyian, syair dan musik, penyair ya, penyanyi dan pemusik, tiga hal ini memiliki unsur yang sama. Syair, nyanyian, dan suara musik punya unsur yang sama. Apa itu? Memiliki unsur yang sama, yakni suara yang berirama, bernada, dan memiliki ketukan-ketukan. Itu diakui oleh siapapun. Tapi syair bahasa Arab ya, bukan syair puisi dalam bahasa Indonesia. Ini diakui oleh orang-orang yang sudah belajar dalam masalah seperti ini. Punya unsur yang sama, disusun di atas nada-nada, irama-irama, dan ketukan-ketukan. Nah, oleh karena itu, beliau itu sedang mengartikan secara tidak, berarti secara tidak langsung, ya kan, penyanyi atau penyair itu ya penyanyi itu ya pemusik, secara tidak langsung, ya, karena memiliki unsur sama, tapi hanya secara tidak langsung untuk memudahkan memahami. Orang awam itu untuk mudah memahami, pakai terjemah pengertian kekinian gitu loh. Kalau secara langsung ya tidak bisa. Kalau secara langsung penyair sendiri, penyanyi sendiri, pemusik sendiri. Tapi secara tidak langsung bisa diartikan seperti itu karena memiliki unsur yang sama. Saya dekatkan begini. Di daerah saya, beberapa teman saya itu kadang menyebut mobil itu dengan motor. Ya, satu ketika, ini kisah nyata ya, satu ketika teman saya itu bilang ke saya, Ustadz, teman saya si ini, tetangga saya, rencananya besok mau ngambil motor ke kota A misalkan. Terus saya tanya, motor apa kok jauh-jauh ngambil motor, beli motor kok ke kota A, itu motor bekas atau second? Oh, maksudnya itu apa, mobil merek ini, Kijang Panther ya. Nah, ini mobil disebut motor, yang sepeda motor juga disebut motor gitu ya. Kenapa kok kadang ada orang menyebut, mengistilahkan mobil dengan motor ya, itu karena secara tidak langsung bisa dikatakan seperti itu. Karena apa? Antara sepeda motor dan mobil itu memiliki kesamaan unsur, apa, sama-sama satu barang yang digerakkan ya, bisa melaju digerakkan oleh mesin, maka disebut motor. Oleh karena itu, kadang orang menyebut mobil itu dengan motor juga, bukan hanya sepeda motor. Itu pendekannya kurang lebih seperti itu. Jadi, ya nggak ada salahnya sih, karena kan hanya mengartikan secara tidak langsung. Ya, dan pengertian seperti itu juga jangan dipandang negatif ya. Ya, jangan dipandang negatif karena hanya dilihat dari sekilas ataupun makna secara zahir tok saja gitu ya. Ya. Karena nanti kalau kita memandangnya seperti itu, nanti kita misalkan mengatakan surah Al-Baqarah itu sapi betina, itu juga
nggak bagus kan, seakan-akan, tapi itu nggak salah juga karena memang maknanya seperti itu. Jadi kita jangan hanya melihat dari sisi ini. Kemudian begini, kalau dituntut siapa ulama yang mengartikan asyu'ara secara tidak langsung dengan pemusik, ya kembali lagi tadi, sesuatu yang tidak salah kenapa harus ada, kenapa diharuskan ada harus contoh ulama sebelumnya, ya nggak harus kan, nggak harus, karena sesuatu tidak salah itu nggak perlu dipermasalahkan, dan sesuatu yang tidak salah kenapa harus ada contoh dari sebelumnya, ya nggak bisa kan. Istilah-istilah itu tiap daerah, tiap negeri, dan tiap suku, tiap kelompok manusia bisa jadi berbeda. Tadi seperti saya mengatakan, ada orang menyebut mobil itu dengan motor. Teman saya, daerah saya itu ada seperti itu, menyebut mobil dengan motor. Apakah kemudian orang ini harus punya pendahulu dari para insinyur, para orang-orang di bidang itu yang menyebut mobil dengan motor? Ya nggak harus, wong itu cuma istilah yang dimaukan mereka dan dipahami oleh mereka, dan itu juga tidak salah karena memiliki unsur yang sama antara sepeda motor dengan mobil, itu sesuatu yang digerakkan oleh mesin. Apakah salah kemudian kita menyebut motor untuk mobil? Ya nggak salah, sudah kita jelaskan tadi, termasuk mengartikan seperti ini jika tidak harus ada pendahulunya. Karena sesuatu yang tidak salah kenapa harus ada pendahulunya, ya. Istilah-istilah itu banyak sekali yang mungkin istilah itu kita pakai di zaman ini, kita sampaikan di zaman ini, bahkan kita terima di zaman ini, yang istilah itu tidak ada di zaman sebelumnya, para ulama sebelumnya, para ulama ahli ijtihad, para ulama 4 madhab, belum tentu harus ada. Contoh, istilah kultum, apakah harus ada pendahulunya? Nggak harus ada. Kultum itu istilah yang diterima oleh masyarakat kita, kaum muslimin. Itu istilah baik, kuliah 7 menit. Biasanya di bulan Ramadan, di sela-sela sholat taraweh. Itu diterima, dipakai. Ya nggak harus kemudian ulama 4 mazhab punya istilah itu, atau sahabat punya istilah itu, atau Nabi punya istilah itu, ya nggak harus. Kenapa? Istilah yang tidak salah, kenapa harus dituntut ada pendahulunya, begitu kan? Kecuali mungkin istilah yang salah, mungkin baru bisa, harus ada pendahulunya. Ini istilah nggak salah kok harus ada pendahulunya, ya. Contoh itu kultum. Contoh misalkan lain lagi buka puasa bersama. Contoh lain lagi banyak sekali seperti itu, ya. Banyak. Coba perhatikan ya, di kalangan para ulama ahli usul fikih disebutkan bahwa syarat ini, saya dekatkan aja ya, bahwa satu syarat dalil itu boleh diamalkan, itu tidak harus dalil itu diamalkan oleh kurun-kurun sebelumnya, oleh sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, para imam-imam mujtahid. Tidak harus, ya. Kenapa? Karena gini, kadang bahkan oleh Nabi sendiri. Jadi dalil itu sendiri, ya, pengamalan itu sesuatu yang nanti bisa berdiri, tidak harus persis dengan teks dalil itu. Misalkan Nabi SAW meninggalkan sesuatu, itu juga tidak kemudian memberikan faedah bahwasanya sesuatu itu haram, kan? Kaidahnya kan begitu. Tarku syai'in Nabi SAW, tarkun Nabi SAW syai'. Rasulullah SAW itu meninggalkan sesuatu, ya. Tarkun Nabi SAW itu meninggalkan sesuatu itu la yadullu ala man'ihi au hurmati, tidak menunjukkan sesuatu itu dilarang atau diharamkan, gitu. Apalagi kemudian kurun sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Perhatikan ya, dalil itu boleh diamalkan sekedar dalil itu ada, wujud dan valid, sahih. Setelah itu, walaupun mungkin sebelumnya tidak diamalkan dengan konteks bentuk sebagaimana kita. Misalkan kita zakat fitrah di Indonesia ini dengan beras, apakah itu ada contoh dari Nabi? Tidak. Dari para sahabat? Tidak. Tapi dalilnya ada. Jadi dalil yang ada kemudian dipahami oleh para ahlinya, para ulama mujtahidin, demikian itu boleh diamalkan, kendati demikian itu amalan ini, demikian ini tidak diamalkan oleh sahabat, oleh Nabi sendiri, oleh kurun-kurun tabi'in, tabi'ut tabi'in, para imam-imam, belum tentu. Seperti kita zakat pakai beras, kita memahami para ulama dari dalil, dalilnya ada, sahih. Apakah diamalkan oleh sahabat? Enggak, sahabat tidak zakat pakai beras, gitu.
Nabi sendiri zakatnya juga tidak pakai beras. Bisa dipahami di sini ya. Ini disebutkan oleh seorang ulama namanya Syekh Al-Allamah Al-Faqih Al-Muhaddits Abdullah bin Siddiq Al-Gumari rahimahullahu taala dalam kitab beliau ya Ar-Rad Al-Muhkim. Beliau mengatakan demikian. Saya bacakan dulu ya teks beliau dan saya artikan secara global saja supaya tidak terlalu panjang. Dzalika li annal madara fi thubutil hukmi kama qulna wa huwa muqarrarun fi ilmil usul ala wujudi dalil fa haitsu wujida thabatal hukmi atau thabatal hukmu. Yang demikian itu karena madar, karena perputaran dalam penetapan hukum itu sebagaimana telah ditetapkan dalam ilmu usul. Apa dasarnya itu? Wujudud dalil, ya, keberadaan dalil itu, ya, ketika dalil itu didapatkan maka hukum itu berlaku atau tetap, ya, tetap. Nggak harus kemudian diamalkan oleh sebelumnya tadi seperti zakat pakai beras tadi. Kenapa? Sawaun amila bi kullu sahabati au ba'duhum, baik dalil itu diamalkan semua sahabat atau sebagian mereka, ya. Wa sawaun amila bi al-a'immatul mustahidun aula, bahkan dalil itu apakah diamalkan oleh para imam-imam ahli ijtihad atau tidak, nggak harus diamalkan oleh para imam-imam mustahidin sebelumnya, bahkan oleh sahabat sendiri, tabi'in tidak harus. Kemudian kata beliau, walam naro ahadan minal ulama istarata fid dalili ayya'mala bihi sahabatu walladzina taba'uhum bi ihsan wal a'immatul mustahidin. Dan kami, maksudnya Syekh Abdullah bin Siddiq Al-Gumari rahimahullah ta'ala, kami menyatakan bahwasanya kami belum pernah mengetahui ada seorang pun dari para ulama yang mensyaratkan dalil itu harus diamalkan oleh sahabat, oleh penerusnya, generasi setelahnya, dan para imam-imam ahli ijtihad mengamalkannya baru boleh untuk diamalkan. Nggak ada itu. Contohnya tadi zakat pakai beras itu. Zakat pakai beras itu belum diamalkan oleh Nabi, belum diamalkan oleh sahabat, tapi kita amalkan, ya. Karena apa? Dalilnya ada dan pemahamannya juga dipahami bisa ke arah situ. Semoga ini menjadi satu wawasan, tambahan wawasan bagi kita semuanya. Saya ulangi bahwa apa yang disampaikan oleh Ustadz Adi Hidayat Hafizahullah Ta'ala tidak salah, ya, dengan penjelasan apa yang sudah kita sebutkan tadi. Semoga bisa dipahami penjelasan ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.